Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli. Di sini saya akan membahas tentang neoliberalisme dan globalisasi. Yang pertama, teori neoliberalisme sendiri muncul melalui program Momentum, pertemuan yang berlangsung pada bulan April tahun 1947 yang dipelopori oleh Friedrich August von Hayek. August von Hayek kala itu mengundang para pakar dari berbagai latar belakang di Amerika Utara dan Eropa untuk mempromosikan kembali ide-ide liberalisme yang banyak dikritik oleh Marxisme. Yang selanjutnya, neoliberalisme muncul dalam dua kelompok yang berbeda dengan paham yang juga berbeda. Yang pertama, ordo neoliberalisme mazhab Friedrich, dan yang kedua, neoliberalisme kelompok atau MPS. Selanjutnya, orang yang menggunakan prinsip neoliberalisme dalam kehidupan sehari-hari akan terlihat individualisme, rasionalis, kebebasan, tanggung jawab, keadilan, dan toleransi. Selanjutnya, teori neoliberalisme. Menurut pakar ahlinya di sini, Friedrich August von Hayek, manusia akan berkembang dengan adanya kebebasan untuk melakukan usaha. Kebebasan tersebut meliputi hak kepemilikan, perdagangan bebas, kebebasan individu, dan pasar homo economicus. Manusia adalah makhluk ekonomi. Yang kedua, menurut David Harvey, di sini menurutnya paham yang menegakkan pada kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar dan perdagangan bebas, serta menghargai kepemilikan individu. Harvey memiliki beberapa alasan sehingga perlu dilakukan pengembangan atas teori yang berbeda. Yang ketiga, Schumpeter. Teori neoliberalisme merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang pembangunan ekonomi, di mana pembangunan merupakan inisiatif dari masing-masing individu. Yang keempat, mazhab Freiburg. Tujuan dari neoliberalisme adalah agar terciptanya berbagai jenis usaha mandiri yang ada di masyarakat. Jumlah wirausaha yang banyak maka akan membuat kondisi ekonomi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kritik neoliberalisme. Yang pertama, homo economicus yang tidak sesuai dengan nilai manusia. Yang kedua, kompetisi yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang ketiga, praktek neoliberal negara maju yang sering melanggar prinsip neoliberal sendiri. Dampak neoliberalisme. Yang pertama, deregulasi. Yang kedua, peran pemerintah yang berkurang. Ketiga, berbagai sektor dikuasai oleh swasta. Dan yang keempat, kesenjangan ekonomi. Contoh neoliberalisme. Yang pertama di sini, permasalahan tenaga kerja. Dan yang kedua, penghapusan BUMN. Ketiga, penghapusan program bantuan pemerintah. Keempat, pemangkasan birokrasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang globalisasi, mengerahkan berbagai kegiatan ekonomi menjadi suatu integrasi kegiatan ekonomi global. Globalisasi berarti universal. Globalisasi merupakan wajah lain dari neoliberalisme. Paham akan kebebasan individu untuk berbuat sebebas-bebasnya, di mana kontrol dari peran negara seharusnya diminimalkan fungsinya sehingga individu tersebut dapat bebas merdeka seutuhnya. Globalisasi menurut pakarnya, yang pertama, Ulrich Beck. Globalisasi adalah
pandangan bahwa dunia didominasi oleh perekonomian dan kita menyaksikan munculnya hegemoni pasar dunia dan kapitalis dan ideologi neoliberal yang menopangnya. Yang kedua, Sigmund Bauman melihat globalisasi dari segi peran dunia. Dalam pandangannya, mobilitas menjadi faktor penstratifikasi yang paling kuat dan yang paling diharapkan di dunia sekarang. Yang ketiga, George Ritzer. Globalisasi melibatkan berbagai macam proses, di antaranya kapitalisme, amerikanisasi, dan medonalisasi adalah kekuatan penggerak utama dalam globalisasi yang sangat penting dalam penyebaran not hanya kegiatan atau keseluruhan dunia. Dampak globalisasi terhadap struktur sosial. Di sini dampaknya menurut John Locke yang pertama yaitu globalisasi mengubah sifat aktivitas ekonomi. Yang kedua, globalisasi menghambat kekuasaan negara. Dan yang ketiga, globalisasi telah berkembang di masyarakat modern. Itulah yang bisa saya sempat paparkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.